lagi ke sudut entertainment dengan gua Febrian. Nah ini nih orang hilang. Gua Tiang. Dan satu narasumber yang sangat nggak biasa. Diperkenalin dong narasumber. Perkenalan diri sendiri. Oh di sini perkenalan diri sendiri Iya. ya dong. Indie. Perkenalan DIY. apaan sih? Do it yourself. Waduh, luar biasa. Perkenalkan nama saya Peter. Biasa aja. Biasa dipanggil apa? Peter Crouch. Peter. Itu pemain bola. Oh, iya. Kita beda generasi loh. Beda generasi gue, maaf ya. Ini umur berapa sih? Hah? Dia Gue berapa? masih 18. Aduh, 18. Sekarang sibuk ngapain? Gue Iya. sekarang sibuk nyari duit. Ya pasti nyari Nyari duit. Sekarang gue sekarang sih buka usaha. Sekarang fokusnya buka usaha. Gue punya 3 usaha. F&B minuman. Terus gue punya cuci steam motor. Sama sekarang yang lagi jalan ini ekspedisi. Oh iya, teman-teman semuanya yang suka ngirim paket, kalau teman-teman online shoppers, jangan lupa hubungin nomor di bawah ini, nanti kita pick up ya. Ekspedisinya apa belum? Oh iya, disebutin. ekspedisinya Line Parcel teman-teman. Jadi Line Parcel itu nanti kita bisa pick up pakai teman-teman di rumah. Ongkir kita juga paling murah se-Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya mengirim paket, gak usah jauh-jauh, tinggal hubungin kita, hubungin ekspedisi gue, nanti kita yang pick up semuanya. Itu jangkauannya sampai mana nih untuk pick up? Pick up Tangerang Kota doang. Tangerang Kota. Ya. Kalau misalnya di luar Tangerang Kota tapi banyak bisa dibicarakan. Oh, oke. Di mana sih emang kayaknya? Kantornya ya? Kantornya di Tangsiti Mall. Oh. Tangsiti Mall lantai 1 B3. Silakan bagi yang mau mampir. Ingat ya, kamu mau kirim paket, ingat Line Parcel. Nomornya ntar gue kasih nggak? Boleh. Oke, nah sebelum kita lanjutin ke Peter punya bisnis, gue mau tanya dulu nih. Lu kan bisnisnya banyak nih. Gue pengen tahu nih background lu apa, background pendidikan mungkin dari bisnis juga. Lu mau interview gue kerja apa gimana? Itu sebenarnya gue. Background gue pendidikan S1 manajemen. Manajemen apa nih? Manajemen SDM gue. Ini sama dong kita. Sama. Ya udah, gue penting itu sebuah info ya. Buat bisa arahnya ke ini dong ya. Ke SA, Human Resources. SDM. Oh, oke, tapi bisa ke bisnis ya ininya ya. Sama lu di satu di kampus Beda. ya? Beda. Lu di mana? Di Budi. Di Budi, gue di UBM. Oh. Lu kenal di mana sih? Nggak tahu ketemu aja tiba-tiba. Oh tadi ya, baru lagi tadi. Tapi selain bisnis ada kegiatan lain? Sekarang paling proyek hobi aja sih kayak ngeband gitu. Beda. Sekarang masih apaan sih? Nih lucunya belajar lagi deh. Bercanda ya. Nih ngomong-ngomong kan lu kuliahnya manajemen SDM. Pas Iya. lu kuliah udah lulus, gue mau nanya nih, lu baru lulus udah pernah apply bagian SR gitu atau Nggak pernah. Gue itu nggak pernah kerja kantor. Sama sekali dari lulus kuliah itu. Sama sekali nggak pernah kerja kantor. Kenapa? Nah ini ada berbagai alasan. Ada berbagai alasan. Dari alasan yang logis maupun yang egois. Waduh. Anjay. Gua itu merasa kalau gue itu akan jadi karyawan yang buruk. Wah. Karena gini, gue menilai diri gue itu sebagai orang yang gue itu nggak gampang diatur. Gue itu orang yang lumayan batu lah kalau kata orang ini. Seniman ya, seniman banget. Iya. Gue itu orang yang lumayan batu, gue itu orang yang lumayan ya istilahnya gini lah, gue itu cuma bisa disadarkan ketika gue gagal gitu. Ketika gue jatuh baru gue sadar gitu. Jadi gue itu orang yang percaya sama pendirian gue adalah orang yang istilahnya gue menurut gue yang paling pinter lah gitu. Yeah. Jadi apalagi gue beberapa kali di organisasi sosial bareng Febrian gue cenderung jadi orang yang jadi public enemy gitu. Waduh. Public enemy karena gue cenderung punya pikiran yang berbeda dari orang lain di sekitar gue gitu. Ya mungkin teori ikan salmon ya. Apaan? Melawan arus. Bisa jadi, cuman mungkin gue lawannya nggak tahu benar nggak tahu salah gitu. Iya. Ya pokoknya gitulah. Jadi kalau gue merasa kalau gue ngantor, kayaknya gue bakal jadi karyawan yang menyebalkan dan payah dari kantor, gitu.
Itu alasan pertama ya. Ini Alasan yang logis atau egois nih? Egois kayaknya ya. Egois. kayaknya egois semua deh. Egois. Kayaknya egois semua deh. Semua kan logis ya. Oke. Alasan kedua, itu gue orang paling pekerja keras yang pernah gue temuin dalam hidup gue itu nyokap gue. Nyokap gue itu dia itu kerja ya. Dia itu keseharian dia gitu gini. Dia bangun tidur itu jam 5. Dia siapin bekal buat gua, adik gua sama bokap gua kan. Gua kuliah, adik gua sekolah, bokap gua kerja. Jadi dia siap-siap ke pasar, masak segala macam sampai jam 7. Jam dia beres-beres rumah, kita berangkat kerja, sekolah dan kuliah. Nyokap gua buka usaha, dia buka bimbel. Buka pelajaran bimbel gitu. Jam 10 dia mulai ngajar sampai jam 10 malam lagi. Jam 12 malam, Hampir 12 jam ya. 12 jam ada. 12 jam. Terus dia di rumah dia masih beres-beres tidur jam 12 jam 1. Setiap hari kayak gitu. Jam 5 Iya kayak gitu. lagi. Dan dia itu hari Minggu tetap kayak gitu. Karena kadang-kadang anak-anak sekolah hari Seninnya ujian, Iya. belajarnya hari Minggu. Nah jadi gue melihat nyokap gue kayak gitu dan gue kagum sama nyokap gue, tapi gue nggak bisa kayak dia gitu, ngerti gak? Gue nggak bisa membayangkan diri gue menjalani hidup dari jam 5 setiap hari kayak gitu gitu. Jadi kalau gue kerja kantoran, gue kan pasti terikat kayak gitu kan. Nah terus gue itu alasan kedua ya. Alasan ketiga itu gue berpikir gini, kita kan sekolah itu 12 tahun, kita kuliah 4 tahun. Kalau lulusnya Pas waktu ya udah kita harus bahas ya. Jangan lebih dari 4 tahun. Berapa tahun juga? Hah? Berapa tahun? Gua 4,5. Oh, 4,5. Kami Ya nggak apa-apa lah, masih oke lah. Itu teman gua mah ada Lu lagi. berapa? 7? Berapa nggak boleh? Oh nggak kuliah? Nggak kuliah. Bagus. Aduh jangan. Dikatnya tolong kata-kata bagusnya dia. Masih diurusan orang ya. Memang benar. Nah yaudah, gue jadi lupa kan gue ngomong apa. Kuliah dulu. Kuliah, kita Tahun. sekolah 12 tahun, kita kuliah 4 tahun. Kita bangun pagi setiap hari kan, buat sekolah, buat kuliah kan. Masa lu kerja lu kayak gitu juga sih? Nah itu alasan selanjutnya. Nah, alasan terakhir karena gue pengen punya tato sebenarnya. Gue juga karyawan juga pengen ada kalah. Emang boleh? Emang kayak tunjukin? Boleh aja lah. Emang boleh? Boleh lah. Boleh lah. Kayak tergantung kantor. Enggak juga. Gue pindah-pindah juga enggak. Tapi kelihatan di sini nggak apa-apa? Enggak sih, enggak masalah. Nggak apa-apa. Ini gue temuin ya. Enggak masalah, Bro. Tapi udah ada tapi Belum, karena gue masih mikir aja. Oh jadi emang nggak apa-apa beneran? enggak masalah sih harusnya. Mungkin di era sekarang nggak selalu yang gimana Iya. sih. Yang penting gimana lu bisa ngerjain kerjaan sama dari omset. Kalau jangan tato di muka aja. Yaudah, alasan terakhir nggak jadi ya teman-teman. Kita bubar-bubar. Jadi itu sih kalau lu tanya alasan gue buka usaha sebenarnya alasannya itu aja sih. Ya itu Mungkin lebih ke ininya yang tadi yang apa terikat waktunya ya. Ya lu anak band kan, lu tahu kan anak band itu orangnya pengen freedom semua kan. Seniman, Bro. Seniman. Ya gitu deh. Enggak anak band juga maksudnya ya mungkin gue orang kok apa nggak bisa dibatasin lah. Iya. Gue ngomong apa sih nggak jelas nggak makan begini. Soalnya gini bro, gue itu orang yang kayaknya menurut gue ya, mungkin gue adalah teman yang buruk ya buat teman-teman gue ya, karena banyak hal yang menurut gue itu punya pola pikir yang berbeda dari teman-teman gue. Contohnya, nah tapi gini ya teman-teman sebelum gue cerita, ini pendapatnya subjektif ya, maksudnya ini pendapat gue bisa aja salah, kalau lu nggak setuju sama gue nggak apa-apa, totally fine. Contohnya kayak waktu gue kuliah dulu, waktu itu lagi ngetrennya RUU CK kalau nggak salah, Omnibus Law. Oh, Ya. kemarin belum lama dong ya? Belum lama. Nah, ya jangan buka kartu dong, saat itu saya belum lulus. Gitu. Aduh, jangan kartu. Nah, jadi saat itu kan semua orang, termasuk mahasiswa pada ngomongnya kayak, wah lu pemerintah masa lagi orang lagi pada susah kan, lagi pada covid kan, lagi pada susah masa lu ngeluarin rancangan undang-undang yang bikin susah semua orang sih. Kalau gue saat itu, gue tanya ke teman-teman gue ya, yang kan pada update di sosmed semua kan, gue langsung nanya, lu udah baca yang aslinya belum? Coba dong gue minta linknya. Mereka rata-rata semuanya ngirimnya itu versi blog bro. Iya, itu Versi blog itu versi review dari orang, iya kan? Jadi lu pasti setuju, lu akan cenderung lebih gampang setuju sama yang nulis blog itu, gitu kan? Nah, kan terus gue ngomong ke teman-teman gue,
selama ini banyak orang rakyat Indonesia itu pada ngomong pemerintah harus meningkatkan lapangan pekerjaan. Ya ini caranya gitu loh, lagi diciptakan gitu kan. Nah cuman kan balik lagi teman-teman gue semuanya pada cenderung termakan sama gitu jadinya. hoax menurut gue ya. Nah, tapi kan kalau gue ngomong ini ke teman-teman gue jadi public enemy anjir. Nah, makanya di sosmed biasanya gue itu cenderung menghindari dua perdebatan agama dan perdebatan tentang pemerintah. Sama satu lagi sekarang, Apa? perdebatan soal COVID. Betul, gue setuju tuh. betul. Tapi sebenarnya gini, gue nggak berdebat. Belum ntar videoan. Oh iya tuh. Tukang bakso. Tapi biasanya gue lebih ke arah kayak menurut lu ada cerita konspirasi tentang itu nggak sih? Kayaknya bahas-bahas gitu aja biar seru sih. Enggak. Itu mah selingan aja nggak apa-apa lah. Ya kalau salah dan menyalahkan kayaknya bukan kapasitas kita buat ngomong. Iya sih. Ya. Tapi ntar gua akan sedikit bertanya soal yang tadi. Anjir. Jadi Iya. ini nih. Bukan bertanya sih, maksudnya ya sharing aja sih. Itu aja. Apa yang gue pikirkan dan apa yang lu pikirkan gitu. Oke, ya. Yeah. Tapi by the way tentang yang RUCK itu contoh doang ya. Contoh doang ya. Kita tidak membahas orang udah lewat juga kan. Maksudnya contohnya adalah gua biasanya punya pikiran yang berbeda dari sekeliling gua gitu. Makanya katakan teori ikan salmon lah. Lawan arus dari. Ya, masalahnya gua ikan salmon kan kita tidak tahu arahnya kemana. Kadang-kadang dia nabrak, kadang-kadang tersesat gitu ya. Mungkin saya alirannya tersesat gitu. Dia mengklaim sendiri loh. Udah tersesat. Oke gitu ya berarti ya. Nah, Lanjut ya, ternyata begitu tuh alasannya kenapa dia habis lulus nggak kerja di kantor. Nah, berarti gue nanya lagi, lu habis lulus, otomatis kan lu pilihan lu tadi buka usaha ya. Usaha pertama kali setelah lu lulus apa? Atau mungkin pas kuliah? Ya, jadi gue itu buka usaha pertama kali dari gue kuliah. Gue inget banget, gue itu usaha pertama gue namanya Toko Inovasi. Apa tuh? Jadi gue itu jualan barang-barang unik-unik. Kayak dulu alarm gue jualan alarm yang ada LED-nya. Jadi dia kalau dekat ke tembok nanti dia kayak Iron Man gitu. Nah, terus gue jual sempat gantungan kunci. Kan kadang-kadang kunci kita itu suka hilang ya, terus suka hilang kunci kan. Ada alarm ya? Ada alarmnya. Oh, iya. Betul. Ya, jadi gue jual barang-barang kayak gitu. Itu barang-barang impor kan harusnya. Iya. Barang-barang impor. Nah, gue mulai bertobat jualan barang itu karena saat itu marginnya kurang oke. Tapi saat itu gue happy loh rasanya. Karena bisa jual. Iya. Gitu. Margin kurang oke karena apa? Karena ongkos kirim kah? Enggak, karena emang harganya nggak bisa nggak masuk akal kalau di-up banyak gitu. Oh, oke. Barangnya kecil sih. Iya, barang-barang receh gitu ya. Iya, kalau lu mau banyak ya lu harus main partai. Itu juga ini kan ada pengaruh juga dari apa namanya ongkos impor itu juga kan. Kalau nggak salah Gua nggak impor sendiri bro. Oh. Gua nggak impor sendiri. Kayak kolektifan gitu ya. Iya. Oke. Usaha pertama itu. Main secara online dong. Terus banyak sih gua usaha ya. Gua pernah usaha. Nah jadi gini, gue itu dulu cuma berpikir sesimpel kayak gue pengen punya usaha, tapi gue nggak tahu pengen usaha apa. Jadi gue coba semuanya. Gue pernah jualan HP, gue pernah jualan baju, gue pernah jualan sepatu, gue pernah jualan. Lu kalau minum air mineral kemasan, ini kan ada tutupnya tuh. Itu namanya HD apa LD itu gue lupa. Jadi gue cari ke pengepul. Tutupnya atau segelnya? Tutup botolnya. Jadi gue cari ke pengepul. Itu plastiknya gue main tonase untuk jual ke pabrik. Jadi gue ke pengepul, ke tukang sampah gitu. Gue pernah usaha kayak gitu. Terus gue pernah asuransi, gue pernah MLM, gue pernah. Berarti lu pernah jadi orang-orang yang gue hindari ya? Iya. No hard feeling ya teman-teman ya, tapi ada yang berhasil. Jangan ngejudge gitu juga. Iya. Cuman berhasilnya itu sesaat atau jangka panjang kalau MLM itu. Itu tergantung lah. Itu kita bahas di segmen selanjutnya aja gimana? Iya. Ya pokoknya banyak lah yang gua pernah
usahain gitu ya. Kayaknya hampir semua barang dah. Palu gak ada gue. Apa lu mau gua ada? Iya, palu gak ada dulu mah. Nah, gitu. Banyak sih yang gue pernah. Itu tapi sambil kuliah tuh. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Nah ini setelah lulus yang bener-bener akhirnya tadi kan lu bilang kan ada 3 ya Nah, yang lu jalanin kan ya. jadi ceritanya gini nih, sebelum gue lulus, gue itu sempat punya usaha parfum KW. Oh iya Ya, udah pernah cerita. parfum KW gitulah. Nah, temen gue kabur. Gue pernah Oh, nih pernah, ya. Ditipu, jatuhnya ditipu atau ditipu gue. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk tutup. Gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa. Maaf ya. Nggak apa-apa, kedengaran Ada makhluk halus lewat. jadi gue itu ditipu sama teman gue. Nah, ketika gue ditipu itu akhirnya gue gak usah ceritain bagaimana kronologisnya. Singkat cerita, akhirnya gue tutup lah usaha itu. Ditambah saat itu COVID awal-awal dan akhirnya gue drop dong. Masih nggak ada. Nyokap gue itu kan bimbel kan. Nyokap gue bimbel. Ya sekolah nggak ada, otomatis bimbel juga nggak ada kan. Nyokap gue juga drop. Bokap gue karyawan karena PHK COVID. Iya. Nah, jadi tiga-tiganya drop tuh. Adek lu yang itu masih sekolah ya? Masih sekolah. Nah, terus akhirnya temen gue itu ngajakin bisnis F&B minuman. Akhirnya makanya dimulai dari situ. Masih jalan. Masih sampai sekarang masih. Namanya apa? Gak ada namanya. jadi gue emang jualannya itu jus gitu aja. Emang gue sengaja nggak bikin branding karena gue pengen punya usaha yang faktornya cuma satu gitu, tempat. Oh. Jadi orang beli ke gue itu cuma karena satu, dia aus dan dia lagi lewat tempat gue dibeli. Ini lu bikin begini atas dasar apa? Apa lu mau bereksperimen kah? Apa tuh maksudnya? Bereksperimen soal tempat usaha? Lah. Enggak, gue soalnya gini, kalau lu, gue kan jurusan manajemen nih, pasti kan lu ada tugas buat bikin bisnis plan, bener kan? Iya kan, lu bikin bisnis plan pasti, most of all, anak-anak kuliahan zaman sekarang pasti bilangnya, gue pengen buka tempat nongkrong, gue pengen buka coffee shop, gue pengen buka cafe, gitu kan? Orang beli based on pengen nongkrong. Kalau kayak Iya, gitu. enggak, cuman soalnya kan bisnis cafe itu seksi gitu di mata anak muda, ya kan? Nah, gue juga sempat kayak gitu, sampai akhirnya gue ketemu teman gue yang menyadarkan gue gitu. Dia bilang kayak gini, "Tar, gue itu udah buka usaha coffee shop. Coffee shop itu jauh di bawah ekspektasi lu sama ini. Nah, daripada lu buka coffee shop, mendingan lu buka pecel lele 20 kan." Kecuali margin lu itu lu jual kopi seharga 50 se-Starbucks gitu. Yeah. Nah, itu margin tebal. Kalau lu jual 18, lu itu harus laku banget atau kopi lu enak banget gitu. Nah, untuk dapat kopi yang enak banget itu butuh risetnya lama, banyak effort lah intinya. Sampai asam lambung naik. intinya effortnya banyak. Nah, akhirnya berdasarkan pendapat teman gue itu, gue jadi berpikir kalau gitu kan kalau kita buka usaha coffee shop kan faktornya banyak kan, tempatnya enak nggak, kopinya enak nggak, harganya murah nggak, suasananya cozy nggak, kalau suka live music bandnya asik nggak gitu kan. Gimana kalau misalnya gue cuma berpikir punya usaha yang gue nggak usah pikirin hal-hal lain selain tempat. Ya, akhirnya gue buka sama temen gue itu. Itu jadi mirip-mirip kayak ini ya, kayak mungkin kayak Starling gitu, tapi ada tempatnya ya. Iya, Starling. Sampai sekarang masih berjalan. Masih jalan. Jadi lokasi mana? Koris. lokasi ada di Pademangan, ada di Puri. Oh, bukan cabang ya? Karena kan kita unitnya kecil, bro. Jadi buka cabang itu cepat. Iya sih. Iya kan? Nggak perlu tetek bengek branding segala macam. Iya. Istilahnya sorry itu saya, ketika ada tutup satu, gua nggak pusing nggak buka yang lain gitu. Iya. Ada berapa tadi? Puri, Pademangan. Sekarang masih baru 4. Sekarang baru 4. Aman aja. Puri, Pademangan 2, satu lagi gua pokoknya 30 menit dari Puri. Gua nggak tahu nama tempatnya apa. Berarti so far works dong. Works, tapi ya begitu ketika kan berarti usaha gua kan scale-nya kecil banget kan. Iya. Paling kecil lah istilahnya kan. Biar menghasilkannya oke, lu harus buka banyak. Oh iya. Omset tiap tempat pasti beda-beda sih. Beda.
Karena Musuhnya hujan pokoknya. minuman pasti. Nisbar. Udah jalan berapa tahun berarti yang minuman ini? Saat Covid lah, 2 tahun. 2 tahun. Oke lah. Ya, oke lah maksudnya survive kan Iya. selama Covid itu. Iya. Bukan survive malah pas bukanya pas Covid lagi ya. Iya. Kayak gitu lah. F&B, oke, itu yang pertama ya. Kedua cuci steam. Nah, cuci steam ini sebenarnya gue beli. Jadi gue ini sebenarnya bukan bikin, gue itu akuisisi. Teman gue punya usaha cuci steam. Dia kebetulan lagi ada BU lah, dia butuh butuh duit buat nyokapnya saat itu. Dia nawarin gue buat beli alatnya. Terus gue bilang daripada gue beli alatnya, gue harus bikin lagi usahanya, mendingan usaha lo aja gue beli langsung semuanya, gitu bagi hasil gitu. Udah. Di daerah mana? Di Namanya. Cadas, nggak ada namanya. Ini kok Gila lu dia, no branding lu dia lu. nggak ada. Nah, soalnya ini ngobrol branding ya. Usaha gue yang branding itu cuma lempar sel. Iya, itu kan franchise kan. Iya. Nah, kenapa? Nah ini ya balik lagi ya. Gue punya pikiran yang berbeda dari sekeliling gue gitu. Nyokap gue juga bilang gue goblok gitu. Dan gue menerima nyokap gue mau ngatain gue goblok. Karena kan banyak orang ngomong gini kan, lu punya usaha, lu itu harus datang terus, lu nggak bisa percaya sama orang, lu nggak bisa lu percayain 100% sama karyawan segala macam pokoknya intinya. Gue selalu bertanya kenapa nggak bisa gitu loh. Nah terus menurut data gue riset gitu ya, ekonomi Indonesia itu digerakkan berapa puluh persen sama UMKM, pokoknya mayoritas UMKM. Dan yang paling besarnya lagi adalah usaha mikro, tukang ketoprak, usaha mikro kayak gitu. Nah pikiran gue adalah kan kalau lu mau buka usaha pasti yang dipertanyakan pertama adalah usaha apa sih yang lagi jalan, apa nih yang lagi tren gitu kan. Ya usaha mikro jawaban gue gitu kan. Jadi ya udah gue bikin usaha semikro gue nggak usah mikirin branding, gue nggak usah mikirin hal-hal lain, yang penting tempatnya oke, masyarakat butuh, ada marketnya di sana, marginnya oke, jalan gitu aja sih. Gitu. Itu udah berapa lama? Apa? Cuci steam? Iya. Cuci steam belum sampai setahun. Terlepas lu ini dihitungnya dari lu akuisisi ya, bukan dari berdirinya dia punya dari awal. Iya, belum setahun sih, mungkin 6 atau 7 bulan. Oh, baru anjir. Baru banget. Iya. Apa yang membuat lu itu kan Cadas nih, daerahnya lumayan. Ya karena gue mau bantuin teman gue. Oh, awalnya itu. Bantuin teman gue itu doang. Tanpa lu nanya itu di sana operasionalnya gimana, terus banyak. Oh enggak, gue survei dong, riset, gue lihat. Di situ lawan gue cuma ada 2, cuci steam. Harganya murahan gue, tapi yang mahal birame. Nah, kenapa? Lu akhirnya bertanya dong, kenapa dia udah? Itu dia, gue nongkrong sampai 2 hari itu gue, pokoknya gue nongkrong dari pagi sampai sore di situ ya. Alasan pertama mereka ada tempat nongkrong, tempat duduk, ya. Jadi di tempat gue akhirnya gue depannya gue bikin Starling juga. Starling, khusus Starling yang lu juga? Bukan. Oh, Ya, emang cuma kopi segala macam lah. Nah, jadi kebetulan teman gue ini punya karyawan yang dipercaya tapi belum dapat kerja. Akhirnya dia yang gue suruh jaga buat Starlingnya. Nah, terus juga akhirnya promosi, banyak orang belum tahu daerah itu. Akhirnya gue nyebarin brosur yang buat tempelin permen gitu. Jadi gimmick marketing aja, marketing aja gitu. Ya sekarang masih lumayan lah. Tapi kan lucunya gini ya, di pikiran gue selama ini, kalau orang bakal cuci motor atau mobil ketika musim hujan dong. Ternyata lagi musim hujan turun juga kan. Gue juga nggak ngerti. Tapi harusnya sih orang kalau kayak gue ya, gue paling males cuci motor justru musim hujan. Mungkin. Karena kalau hari ini bersih. Besok aja lagi males banget kan. Jangan kan itu, sorry gue potong. Jangan kan itu lu lagi nyuci, ya hujan. Kesel kan lu. Iya. Oh gitu ya. Berarti apa? Secara ini mah dia ini loh ya, cocok main di air loh. Pensi lu cocoknya main di air. Iya. Musuh lu cuma musim hujan doang. Ini kayak sekarang deh. Kayak sekarang nih. Kayak gimana? Ini kan lagi hujan musim nih nggak jelas nih maksudnya. Bukan musim hujan harusnya. Harusnya bulan Juni kan.
Drop bu, drop. Iya. Parah. Baru tadi gue pengen nanya. Apa? Kendala yang di minimal kan pasti musim hujan. Nah, kalau Sama gitu ya. Tapi itu motor mobil. Motor mobil. Tapi sebenarnya tempat itu nggak proper banget buat mobil sebenarnya. Jadi mobil-mobil kecil aja biasanya. Di mana sih? Gue Di Cadas. Jadi gue rada ribet jelasinnya karena dia rada ke kampung gitu. Oh, rada masuk. Iya, market gue itu adalah orang di kampung gitu. Iya, Bro. iya. Makanya gue nggak promosi di IG gue nggak promosi kemana-mana. Karena nggak mungkin orang dari teman-teman gue bakal kesana gitu. Iya sih, bener. Lu pas nyebar brosur satu-satu dong lu. Satu-satu ke rumah-rumah. Lu yang ini tuh. Gue lain parcel juga kayak gitu bro. Gue Oh. nyebar ke rumah-rumah. Halo tante, om, suka kirim paket gak? Oh suka, nih kita nitip kartu nama ya. Kabarin kita jemput paketnya udah. Gitu. Sekarang masih drop nih, tolong teman-teman bantu ya, teman-teman ke lain parcel. Kalau yang lain parcel ini udah jalan berapa lama? Baru sebulan. Oh, baru banget dong ya. Baru banget. Pasti nanya dulu dong, ini kan baru banget nih sebulan. Itu atas dasar apa lu mau beli franchise atau buka ambil lain parcel? Kalau jadi gini, sebelumnya gue sempet usaha yang parfum kan. Gue itu kan kalau ngirim parfum biasanya ekspedisi lain itu nggak bisa ngirim cairan. Oh, iya. Ya, lain parcel bisa. Oh. Terus lain itu bisa ke luar negeri. Oke. Ongkirnya murah dan pengirimannya lumayan cepat menurut gua. Berarti kurang lebih lu mah head to headnya sama yang kuning merah itu ya? Ini merah. Iya. Kuning merah. DHL, gue sebut merah. Iya nggak sih? Gua nggak tahu sih. Cuman DHL itu kan lebih ke arah internasional kan. Iya. Lain internasional bisa, dalam juga bisa. DHL emang cuman. Gua nggak tahu deh, DHL bisa. Kayaknya bisa. Tahu, Ya? kalau di DHL di Indonesia banyak kan shipping ke China. Oh gitu. Di sini ya, gua nggak tahu kalau dia punya operasional kemana, Iya. gua nggak ngerti. Oh berarti ininya pasarnya luas dong ya? Ya. Lebih lebar lagi. Ya, cuman karena baru sebulan masih agak kusut Pak. Tolong didoain teman-teman Oh, iya, semuanya iya. ya. Kalau yang lain parcel ini berarti lu nggak akuisisi atau apa ya? Nggak, baru dari awal. Baru dari awal. Baru dari Ya. awal. Ini yang bisnis yang skalanya sedikit di atas mikro lah. Ya menengah lah ya. Nah, Bukannya dari jam berapa? dari jam 1 sampai jam 9. Terus kalau misal orang mau pick up itu harus dari jam berapa tuh? Kan ada booking apa segala macam. Oh itu disesuaikan aja sama operasional kita. Nanti kabarin dulu aja, nanti kita aturin. Gue mau ngirim apa ya? Ayam. Belum pikir. Nanti aja dipikirin. Ini kalau belum ada nggak apa-apa, ya udah kenal dulu, udah tahu dulu. Ngobrol dulu aja. Kenapa sih nih orang? Pikir dia mau ngirim. Boleh, bayar cici gue dulu ya. Nggak usah, ntar aja. Habis ini. Apa sih? Gue mau apa ya? Bikin utang lagi. Jadi besok kita ngirim apa? Kita pikirin Kita kirim-kirimannya gimana? nggak usah begitu. Ngapain? Support insider ya. Iyalah. Ya nggak sih? Ya, Tapi- bisa ngobrol sama gue. Ngomong-ngomong kirim ke luar negeri, itu lain parcel bisa sampai kemana aja? Ke Eropa bisa, ke worldwide kalau kita. Oh, luas juga lu berarti. Gue kayaknya mau ngirim jenglot deh ke Eropa. Gain terus. Oh gitu ya. Tapi lumayan lu. Memang apa sih kan? Maksud gue ini ngomongin ekspedisi. Apa? Ekspedisi. Mungkin kalau yang kompetitor lain kayaknya belum ada yang sampai ke luar negeri sih. Ya, Kayaknya. ada tapi Sebut merek aja sama. ada tapi terbatas lah. Yang gue tahu sih yang tadi. Yang paling oke tetap lain parcel. Woi deh. Apapun paketnya kirimnya ke Lain parcel. Lain parcelnya Pak versi gua tapi iya jangan yang lain udah. Tapi jangan lupa ya bisa hubungin di sini nih nomornya nih. Ya. Aduh gua happy lu kemarin lu. Tolong diulang lagi ya. Oh di sini boleh Narasumber spesial lu doang ya hari ini. Oh gitu. Ada makanan. Oh kemarin nggak ada. Enggak ada sih. Ini lah rezeki anak soalnya. Gue mengirim. Besok gua buka usaha lagi, ntar gua kemarin lagi ya. Gua promosi lagi. Oh tenang, nanti mah kalau ini sudut entertainment udah subscriber udah banyak harus ada biayanya. Berbayar. Sudah ada bercanda. Sudah berbayar kami nanti. Tapi bayar sama AdSense gitu ya. Ya ongkir gratis lah. Ya, Ntar bayarnya Oh iya. Mungkin gratis ya. Seumur hidup lagi. Oke bro, itu bro. Tadi gue mau nanya apa ya?
Apa? Jadi ngeblank aja. Tunggu nih, gue mau nanya lagi. Apa? Lu kan baru buka sebulan, otomatis kan lu harusnya banyak promosi dong. Kira-kira sekarang ada promo nggak? Promo apa tuh? Ini promo pengiriman atau apa? Atau Oh. apapun lah terkait dengan lain parcel. Pokoknya kita ada promosi kita gini. Kalau teman-teman berlangganan sama kita, setiap bulan kita bisa kasih cashback sampai dari 10%. Oh, lumayan. Lumayan dong, buat ongkir kadang-kadang buat pabrik-pabrik itu sampai puluhan juta ongkirnya, dapat cashback 10% itu lumayan banget. Lumayan. Apalagi kalau itu kan apa namanya cashback 10% gede juga lu. Jadi sekalian emang kita kirim itu kan ongkirnya dibayar sama customer. Bro, apa aja lo di rumah gue kirim-kirimin buat dapet cashback. Mana kan? 10%. Tapi kalau dari durasi nih, Hmm. paket ada reguler kah atau ada next day gitu? Kan ada tuh biasanya. Oh, itu sesuai sama daerahnya. Oh. Sesuai sama daerahnya. Biasanya kita itu ada jago pack, ada rek pack, ada one pack namanya. Six pack ada. Ada. Kayak terus. Bercandanya begini. Ini gua podcast sama sering mulat sih. Ada saya mulat. Coba kasih tahu tadi bedanya. Jadi kita ada rek pack, ada jago pack, rek pack sama one pack. Jago pack itu versi ekonomis. Oh. Jabodetabek biasanya cuma goceng. Goceng. Jabodetabek? Jabodetabek. Biasanya ini menurut pengalaman gue, estimasinya tetap 3 sampai 5 hari. Tapi gue beberapa kali ngirim pakai jago pack, biasanya sehari itu bisa sampai. Cepet juga ya. Cepat. Rek pack itu yang reguler biasa. One pack itu 1 hari. Kalau 1 hari nggak sampai, lu bisa klaim ganti harga ongkir. Tapi Gimana? apa ini ya, apa namanya? Itu kan buka tadi di mana? Di Tang Tang Siti, di dalam mall dong ya. Dalam mall. Dalam mall. Kenapa nggak ada pertimbangan untuk kan kalau di dalam mall kan kita asumsi kan pasti lu sewa tempat nggak sih? Sewa dong. Sewa dong ya, sewa ya. Ya kali. Enggak, maksudnya kali lu punya kios di situ, lu punya Enggak. Gue nggak sekaya itu. nggak ada Belum. Kenapa tidak mempertimbangkan ke di luar mall gitu? Mungkin secara costly lebih murah gitu. Pertimbangan gue gini. Jadi waktu gue di Tang City maksudnya, itu gue survei ke Tang City itu di bawahnya itu kan toko HP. Oh, Di atas itu toko baju yang paling rame gitu kan. Soalnya gue udah nanya ke teman gue yang buka ekspedisi juga, biasanya pengiriman itu paling rame toko baju. Baju ya. Baju. Nah biasanya pengiriman lain HP itu susah, biasanya ditolak. Lain masih menerima. Yang selanjutnya gue lihat pasar lama itu kan banyak toko-toko, pasar baru juga ada. Tang City itu masih bisa dibilang sedikit dekat pusat kota Tangerang lah. Jadi sih. Iya. Sono. Dagang banyak banget tuh. Lagi-lagi lu risetnya by tempat lagi ya, by lokasi. Betul. Ngeliat sekeliling situ. Karena kan paling gampang dari satu tempat. Iya. Kayak yang tadi minuman tadi ya awalnya ya. Terus kalau yang cuci steam itu nggak ada pertimbangan tempat atau apa itu? Enggak, pertimbangannya bantu teman. Murni dibantu teman aja ya. Gitu. Ya, soalnya nggak terlalu masuk, nggak Baik deh. penghasilan juga kurang ini sih sebenarnya. Nggak bisa. Nggak bisa memuaskan yang sampai 2 digit lah. No. Nggak bisa. Gitu lah. Ayam bakar 23 mau diakuisisi nggak? Lu gimana? Lu selama COVID gimana? Jangan nanyain gua. Itu kan di luar. Emang nggak boleh? ya. Emang nggak boleh? Ntar kita itu mah di luar aja. Di luar. Ya udah. Kamu aku bikin podcast juga abis ini ya? Nah, gue mau nanya lagi nih, ini terkait pengiriman nih. Kalau pengiriman itu kan hampir setiap hari pasti ada Iya, dong. iya. Di online shop dia ada pengiriman. Kan lu tadi bilang kalau handphone atau elektronik lah, barang-barang elektronik ekspedisi lain masih banyak yang belum terima gitu ya. Kalau di lain parcel terima, tapi itu ada jaminan garansi nggak? Ada. Atau gimana? Ada insurance-nya. Ada insurance-nya. Dan insurance kita itu menurut gue yang menurut pengalaman gue, maksudnya gue belum pernah riset ini menurut pengalaman pribadi. Insurance kita itu yang paling gampang ngurusnya, dan biasanya setahu gue di beberapa ekspedisi lain itu insurance itu cuma berapa kali ongkir. Oh iya. Kalau lain itu sesuai harga barang. 100%. Enggak. Kalau berapa persennya gue belum tahu. Waktu itu sempat ngeklaim itu cuma 80 sampai 85%. Ya tapi cukup oke lah. Iya, buat lumayan. insurance lah.
gede juga lu. 85% atau 80% dari ini. Sebenarnya sih memang harusnya tergantung dari si seller packing ya. Iya, gitu ya. iya. Kan titik aman pertama. Enggak, sih biasanya kadang-kadang packing kayu gitu. Di kayak kita ada kirim kan pasti nanya paketnya apa Kak? Handphone nih. Kayak kita Kak biar lebih aman packing kayu aja deh. Gitu. Sebenarnya kalau box HP yang biasa itu di bubble wrap itu harusnya cukup aman. Itu jarak 2 meter gitu ya. Itu masih aman. Jatuh ya. Itu masih aman. Takutnya kan ditumpuk-tumpuk sama di pusat ditumpuk atau dilempar itu kan ngeri juga. Kalau elektronik ya rawan. Makanya saran gue gini. Oh ya juga teman-teman yang nonton sekalian nih edukasi juga. Edukasi nih ya. Teman-teman yang nonton nih, kalau kalian mau ngirim paket dan paketnya itu barang-barang yang sensitif ya kayak laptop, HP segala macam. Sebelum ya. Abis ini obrolan ini seru nih. Nih, kalau lu ngirim paket yang kayak gitu, jangan lupa sebelum di packing itu foto dulu. Foto apanya nih? Kondisi Foto awal kita dalamnya berarti yang dalamnya. Jadi lu foto sebelum packing, foto sesudah packing. Nah, jadi biasanya, jadi kalau lu amit-amit ya, amit-amit hilang kah, amit-amit rusak kah, itu ngeklaimnya jauh lebih gampang. Iya sih. Ada bukti lah kita paling. Ada bukti. Kan ada kucing dalam karung juga. Ya, terus juga yang penting kalau saran gua teman-teman jangan nakal. Nakal dalam arti gini, ada beberapa ekspedisi kan nggak menerima handphone, nggak menerima cairan. Ada yang masukin tapi bilangnya isinya apa? Kalung misalnya, apa baju gitu misalnya. Nah, ketika itu hilang, maka insuransinya nggak berlaku. Oh, iyalah. Makanya kalau mau ngirim cairan kalian parcel aja ke saya aja. Tinggal kontak di nomor di bawah ini ya. Tapi sejauh ini yang menerima cairan itu baru lain ya. Ngomong cairan mengingat gapi. Gapi kan ikan pakai air. Lu kirimnya gimana? Dulu ada beberapa ekspedisi yang bisa, tapi belakangan ini udah nggak bisa karena ada satu case customer lain bukan gue ya. Itu dari daerah mana gitu dia punya cairan pecah. Jadi ya semua dong karena ya udah dari situ nggak boleh. Padahal kalau dari gue pribadi packingannya udah pasti super rapi. Nggak pakai plastik? Enggak. Plastiknya di double, dibokin, terus sama di bubble wrap yang tebal. Jauh lah itu karusi. Sehari sampai kan? Tergantung. Kalau ada yang reguler. 2 hari emang tahan? 3 maksimal 4 hari. Oh, jadi hari ini kita mau bahas ikan gapi juga ya? Itu aja. Oke, cairan tuh tadi ya. Sama edukasi penting nih teman-teman. Jadi Miras boleh dong berarti miras ya? Gua harus cek dulu ya di Miras Goods ya. Soalnya selama ini belum pernah ada yang miras. Ntar gue yang berarti ya. Gue udah tahu sekarang gue mau gini apa. Air sabu, Chris. Hah? Air sabu. Kok Regi begitu ya? Nih Pak, BNN. ini mantan kurir. Agak horor ya di mari. Jangan sampai pulang nanti depan rumah gua ada tukang nasi goreng bawah hati. Itu tadi membahas udah ada katanya. Oke, itu berarti apa namanya? Usaha-usaha yang perlu dijalanin ya. Selama ini. Oke, jadi abis ini kita mau bahas apa? Percintaan? Udah Sore ini apa? Oh udah. Yang tadi openingnya dia tadi di depan sih yang menurut gua agak menarik sih, lumayan menarik buat gua. Apa tuh? Tadi kan lu bilang kan, lagi ada proyek apa? Ngeband. Iya. Nah, gimana? Ya, karena kita baru ngumpul, baru discuss kayak tunggu gua cut dulu. Yang tadi berarti udah close ya yang kayaknya itu yang bagian bisnis kayaknya udah habis deh, udah nggak ada yang dibahas lagi sih. Kayaknya ini udah kasih apa namanya kayak kita mah kayak kasih tanda ini udah close dari bahasan ini gitu. Tandanya gimana? Ini gua ini. Oke teman-teman, jadi nih kalau misalnya tadi kan udah dikasih tahu nih seputar tips bisnis juga, terus apalagi ketika kita mau kirim paket itu harus jujur juga ya barangnya apa, ininya apa. Jadi kalau punya asuransi atau di insurance, di garansi itu bisa berlaku. Karena kalau nggak jujur itu dosa. Anjay. Dan upah dari dosa adalah neraka. Luar biasa. Tuhan itu ada di sini. Wede. Oke, itu aja teman-teman. Nah, oke. dan jadi kita mau cut tuh nanti. Ini di cut nih udah nih. Oke.
Nah terus dan yang lain. saya masuknya ke apa namanya di luar. Ini gue pegang, gue makan mulai. Oh boleh. boleh. Gimana nih masuknya nih? Karena gue agak ngeblank nih dengan konsep yang sekarang nih. Lo kasih bridging. Nah, gue pikir dulu ya. Ya udah nih, gue mulai masuk lagi ya. Mulai mikir. Oke nih, tadi seputar bisnisnya nih bagus banget ya. Dan kita juga dapat pelajaran baru sih dari Luther, dan gue nggak nyangka loh Apa? bisnis itu ternyata banyak selama ini dan ada di mana-mana udah buka cabang. Walaupun ya sesimpel itu, cuman kan harus punya keberanian. Dunia bisnis itu nggak secantik, nggak seganteng diomongin ya. Aja, yes benar. Iya. Dunia bisnis itu, gue pernah gini ya, Panjang. udah tadi kata dia. Yaudah. Nah sekarang selain dunia bisnis ya, lu kan pasti tiap orang punya hobi dong. Nah tadi di awal udah lu bilang tuh lagi jalanin project band ya. Itu gimana? Baru. Jadi sekarang masih bikin materi gitu aja sih. Tapi basicnya lu dulunya zaman sekolah gimana di musik ini? Biasa. Emang udah hobi musik kah? Emang hobi. Tapi di sekolah gue itu jarang yang suka musik. Sekolah di mana sih? MB, Inter Bangsa. Boris. Boris, iya. Nah itu di angkatan gue itu jarang yang suka musik. Nah jadi gue di sekolah itu bermusiknya nggak seru lah, Ya, asik lah. karena Maksudnya nggak ada, Circle-nya nggak ada. Sama banget nih lagi mau kayak gue. Nah, gue bukan band itu berdua. Bukan deh. Gue itu mulai aktif ngeband itu dari grup musik pelayanan lah di sosial. Di Hara. Ya, baru mulai aktif ngeband lagi. Awalnya jalan mulai dari sana. Sebagai Vokalis. Lu yang kenalin lu musik dulu siapa? Atau lu nggak tanpa dikenalin lu lagi nonton kah, lagi apa kah? Wah, gua itu pengen ini jalan hidup gua. Gua itu pengen bermusik itu gara-gara gua nonton di YouTube itu Billy Joel Armstrong, vokalis Green Day. Iya. Lu ngeliat kan dia kan? Yang mana nih? Dia lagi Nembangin gitar yang di Grammy Awards. Iya. Wah, anjing banget. Nah, Iya. tapi dia itu gini ya. Suara ini menurut gua ya, balik lagi ya, ini menurut gua suara dia itu B aja. Suara dia itu B aja, Ya. tapi karisma di panggungnya ngeri gitu. Sama memang kalau Green Day kan dia kan ini ya, setiap live ya. Selalu punya performance yang pasti dia punya nunjukin ini lah. Iya. Jadi Dari performer lah mereka itu. Iya. Jadi gua ngeliat Billy itu kayak anjir ini keren banget nih orang nih gitu. Dia cuma ngangkat tangan cewek-cewek gitu kan. Kayaknya gue pengen tuh suatu saat ini. Kayaknya banyak anak-anak angkatan 90-an, 2000-an kayaknya emang terinspirasi sama dia sih. Iya sih. Iya. Gitu Oh, kok. dari Green Day itu. Gue suka Green Day. Nah, kalau suara gue sukanya sama Chester Bennington, Linkin ya. Ya, Nah, emang iya, gue nggak tahu. Udah apa? Nggak apa-apa. Abis ini kita ngibing. Ngibing dong. Dari situ, dari lu ngeliat si Billy. Kenapa kan dia lagi banting gitar gitu? Dia marah-marah kan gara-gara cuma dikasih waktu beberapa detik doang. Ya gini, men, kadang-kadang lu itu sesuatu, lu tertarik akan sesuatu karena ngelihat limelight-nya. Oh iya benar. Iya kan? Karena lu ngelihat limelight-nya. Contohnya kayak misalnya Bapak Febrian satu ini. Dia kan trainer, coach gitu kan. Dia karena mungkin dia ngelihat limelight-nya kali, iya nggak? Bener kan? Gitu. Iya. Akhirnya dari situ lu mulai ngulik Green Day. Mulai ngelik Green Day. Sama saat itu pada zaman itu sebelum BB. Jadi internet itu masih susah. Oh, jadi kan kalau BB. sekarang kan kita nyari chord tinggal nyari di internet kan. Iya. Zaman itu pakai buku, Iya, MBS ya. Iya. Nah, terus buku itu pertama kali gue belajar gitar itu lagunya Gaby semua, Tinggal Kenangan. Bisa udah lama banget kan. Lagunya Gaby, terus lagu yang lagunya Peter Pan, Mimpi yang Sempurna. Nah, itu lagu kedua yang gue bisa. Lagu Green Day malah belakangan gue bisa. Ini gue nyimak ya. Nggak apa-apa, Febrian dulu gimana? Kehidupan bermusiknya. Nggak ngerti. Lu
lu padahal cocok jadi ini ya, jadi apa namanya personalnya FC. Iya, si Mau ini cuy. Kocuy ya. Sebenarnya kita punya boyband ya, Pen? Oh iya dong, lu nggak tahu lo, saudara kembar gua. Siapa? Aceng dong. Enggak lanjut aja. Enggak itu bener cuy. Mulai bisa lagu Gaby sama siapa tadi? Sama Peter Pan, Mimpi yang Sempurna. Itu lagu Gaby yang pertama, Peter Pan yang kedua. Itu gue inget banget tuh. Terus, tapi lu nggak ini dong. Nggak, istilahnya kan tadi lu bilang ini zaman sekolah dong. Cuman sekolah ya? Nggak bisa menyalurkan hobi Nggak lu itu bisa, ya? nggak bisa. Ini ngomong jorok boleh nggak sih di sini? Nggak apa-apa, nggak Oh, apa-apa. boleh. Boleh ya, bebas. Kontol gitu maksudnya. Oke. Istilahnya Harusnya tes mic begitu dulu. Oh, Iya, justru gue jaga image, gue kan belum tahu lah, gue tadi ilfil. santai. Jadi istilahnya gini men, sangnya musiknya itu nggak ada apa. Ngerti nggak sih? Iya. Iya. Nah, akhirnya lu ketemu sampai akhirnya lu titik lu, wah ketemu nih. Gini. Sama circle. Nah, gini, dulu kan gue itu pengen jadi anak bandnya pas sekolah, pas SMA. Gak jadi karena gak ada temennya, Dan saat itu pergaulan gue itu kecil gitu waktu sekolah. Gue itu cukup lah pokoknya waktu sekolah, gue gak punya banyak teman saat itu. Jadi kenalan di sekolah-sekolah lain juga terbatas. Akhirnya yaudah, gue mengubur mimpi gue tuh, jadi anak band. Saat itu gue lagi aktif-aktifnya pelayanan di sosial di wihara. Ya, jadi pelayanan sosial di wihara. Terus lu nyanyi lagu Green Day gitu. Enggak. Do you have that sign? Kayak Lu pas nyanyi di wihara udah lulus nih, udah lulus sekolah. udah, tar dulu gini, belum ke arah sana maksudnya. Saat itu gue lagi dulu itu gue juara 2 cerdas anak kulis Indonesia. Nah, Keren juga lu. gue juara 2 cerdas semat. Abis itu gue ikut lomba Dharma Duta. Gue belajarnya sama dia nih, dulu nih. Oh iya, gue ingat. Iya. Gila, bapak pembimbing. Bapak pembimbing. Penilaiannya dia tuh udah seperti inilah pokoknya. Diam lu ya. Pokoknya diam lu. Nah, selanjutnya kan gue dulu ikut lombanya cerdas semat sama Dharma Duta itu penceramah di saat itu. Nah, terus saat itu gue karena kebatas umur gitu ya, jadi gue ikut cerdas semat udah nggak bisa, ikut Dharma Duta gue bosen, akhirnya gue coba-coba ikut lomba nyanyi. Oh. Di Budis saat itu, Iya. di Budis doang lingkupnya. Gue ikut nyanyi, nggak juara gue. Karena Iya, nggak juara. lebih banyak yang ini, banyak yang lebih enggak, bagus. lebih banyak yang apa religius. Gini, Kayaknya sih gitu dah. gini, lu kalau anak band ya, vokalis band, lu ikut lomba nyanyi itu cenderung kan anak band nyanyi nggak rapi. Iya benar. Nggak rapi kan? Kecuali lu solois. Iya, nggak Iya. rapi. Jadi makanya biasanya yang ikut lomba nyanyi yang menang itu emang yang Pokoknya vokalis kan. vokalis band itu dua, Apa? tampang sama Pemberani. enggak dong, itu tampang. Tampang yang gue bilang. Tampangnya ganteng, sama kedua ya ada karakter sih. Ya, gua ada karakter. Iya. Tanpa nggak ada. Ada lah bisa. Oh bisa. Iya. Ntar abis ini make up dulu. Nah, jadi pokoknya ceritanya gue dari sosial tuh. Jadi saat itu gue nyanyi, gue kalah, tapi gue ketemu sama jurinya. Jurinya ngajakin gue buat gabung ke band pelayanan lah. Iya. Nah, terus udah pelayanan musik. Dan situ kan gue yang tadinya cuma belajar main gitar cuma C minor, E minor, mulai belajar yang lebih advance, nyanyi juga mulai belajar advance gitu. Nah, makanya mulai yang ke sekuler. Biasa. Iya. Karena di agama gue fun-fun aja nggak apa-apa. Gitu. Terus katanya lu pas lagi bawain apa lagi perform pas lagi pelayanan gitu lu banding gitar juga gitu. Enggak dong. Tanda terus Chris. Enggak. Terus Gue headbang. oh, lebih parah lagi dong. Sampai akhirnya lu ketemu sama band lu yang lu bilang tadi di belakang layar ya. Ya, pokoknya ya jadi biasanya anak band yang gua temuin ya, biasanya untungnya alirannya biasanya kalau nggak rock, metal-metalan gitu lah. Wow. Biasanya Serem untung dong. nggak jauh dari gua untungnya. Biasanya Biasanya yang ketemu yang jazz gitu jarang gua. Nah waktu yang lagi di lu sekolah di apa namanya MB itu ya, itu biasa anak-anak MB denger lo apa sih?
Justin Bieber. Wah anjir, iya sih. Iya. Kok konsernya nggak jadi dia tuh. Christina Perry paling gitu-gitu. Iya, nggak ada Palsi apa. dia. Hah? Gak palsi ya? Itu penyok ya, penyok. Iya. Gila Iya. lu, itu berarti. Emang itu bel pasti ya? Iya lah. Bukan dodol yang virus. Emang bel Apaan pasti sih lu ngomong apaan sih? Lu Enggak sih, Justin Bieber kan katanya sakit. Kebanyakan ngadepin AC tuh, iya. Hah? Kebanyakan ngadepin AC. Enggak dong, itu mas Bel kaki. palsi. Serius ya kok? Bukan bel pasti, ya lo itu kena virus dia. Yang dia setengah mukanya kayak Kaku, Kayak stroke, kayak kaku gitu. Oh. Kan di itu enggak kan konser-konser. Get well soon Justin Bieber? Iya, lu fansnya juga ya? Bieber lu ya? Bukan. Bibit dia mah, ambal. Hah? Ambal bibit. Jadi gua itu malah aktif ngeband men. Itu pas vibes ngeband itu udah gak asik sebenarnya. Oh iya. Udah lewat. Makin di sini ya. Iya, vibes ngeband itu Ketika studio-studio sudah bangkrut, Udah sepi, iya. home recording udah menjamur. iya. Pokoknya ketika Justin Bieber masuk udah lewat lah istilahnya vibes ngeband. Biasanya bawain lagu apa kalau Kalau dulu LP, Terus? LP Peter Pan, terus Livehouse juga cuma satu, You and Me doang. Terus apa lagi ya? Darah muda, lu sering Enggak. dia no, komen di IG gue mulu, request darah muda, ntar gue bikin versi punk rocknya dulu ya. Darah muda punk rock. Ini, hah? Ayo bikin Iya. Enggak mau. Hah? Yang influence lu berarti kemana? Kalau gua lebih ke arah British sih. British, ini Britpop. Britpopnya kayak Brit rock kali. Brit rock, ini Britpop, Brit rock gitu Iya, kayak gitu. si Blur, Nya Oasis, Oasis. Arctic Monkey. Ya. Ya, wih, gila anak ini banget tuh ya, berarti ya. Saya harus belajar dulu nih artinya apaan nggak ngerti. Anak British banget ya. Berarti accent lu British dong, katanya lu bisa accent British ya. Ya little I can ya. Dulu nih ngomong-ngomongin nyanyi, coba tuh nyanyi dulu nih buat peminat. Aduh, belum minum dari SD. Kalau gua tahu dia nyanyi gitu tadi gua gitar ya. Boleh, ambil aja pulang. Enggak usah. Oh, Gua udah bolak balik tadi ke sini, Pak. Gua udah nyampe Banjar. Kamu apa ini penontonnya nungguin loh? Hah? Apa Enggak lagi? usah, enggak usah. Gitu, biasanya lu apa? Langsung rock, Bang. Ya, di Britpop gua juga denger. Ya dari sini kita bisa lihat perbedaan umur yang cukup jauh teman-teman Ini deh. dia keren berapa sih? Dulu 2000. Iya. Oh 2000 ya. Gue 95, enggak jauh, cuman kayaknya gue gini ya. Klasik rock itu kayak Masih rock itu Bon Jovi gitu. Bon Jovi, Aerosmith, Led Zeppelin lebih mundur lagi. Oh. Gimana ya gue mau tanya nih? Musisi atau band yang bikin lu kayak Apa? Apa lu? Kebelet berak lu. kayak apa ya? Kalau gue nih ya, gue sama Guns N' Roses gue kayak ngewe sama band itu. Oh. Ejakulasi gue sama band itu gila. Kalau gua apa ya? Kalau gua nah ini gua lucu, gua malah kayak gitu sama Noah anjir. Oh Noah. Noah anjir. Oh iya. Noah. Fetis sama si Ariel. Enggak, tapi Noah itu menurut gua musiknya asik ya. Iya, iya. Liriknya juga oke gitu. Jarang loh ya. Tapi memang kalau lu bilang tadi lu influencer ke Britpop atau Britrock tadi. Oh, Noah juga gitu ya. Noah Si Ariel kan memang kayak gitu juga kan. Iya, iya. Musik-musiknya juga kurang lebih mirip lah. Dia kayaknya influence-nya lebih ke Oasis juga. Iya. Kayak gitu. Gitu. Boleh berarti lu kalau manggung klasik rock masih zamannya ini dong gondrong gitu ya. Iya. Emang gue kayak pengen gue hidupin lagi gitu masa-masa kayak gitu. Nah, berarti ntar lo kalau ngeband ridersnya catokan gitu. Enggak dong. Enggak. Ridersnya apa ya? Itu kali ya ubi jalar kali ya. Apaan hubungannya mau mobil jalan? Apaan sih ini orang? Lu nemu di mana sih? Tadi baru kan di depan. Baru kenal kita ya. Gitu sih. Lu udah lama ngeband? Enggak, baru mau mulai. Iya, baru ada kafe baru mau dibuka. Terus si yang punyanya itu ngumpulin orang-orang lah. Nih lu bantu gua lah di sini biar rame alat-alat gua sediain. Oh gitu. Jadwalnya kapan kan? Di Binong. Binong. Malam minggu doang ya? Tapi di Binong itu lu tau gak sih maksudnya daerah Binong Merawat di situ masih banyak studio band. Dan di situ anak-anak yang vibes ngebandnya di situ masih oke loh. Di Binong terus Ayo pun. Perum sama apa sih? Ajak gua. Ya? Ajak gua serius nih gua. Serius. Ayo. Boleh. Ya gue aja belum rampung ini nanti lah.
Udah launching belum bukannya? Kafenya? Belum. Baru jadi dia bawanya bakso, atasnya baru kafe. Nah, kafenya ini masih gua aja baru ketemu sama personelnya, baru 2 kali ketemu. Masih penyatuan chemistry. Sekarang kan yang satu ini demennya yang kekinian lagunya, ya kan, gua klasik rockang. Yang satu lagi ada yang British, basisnya mainnya jazz. Pusing kan lu? Ya udah, lu main ambil tengah-tengah koplok. Enggak tengah-tengah juga. cocok darah muda. Iya, emang kadang-kadang tantangannya itu sih sebenarnya. Iya. Jadi kadang-kadang satu band itu genrenya beda-beda. Cuman bisa harmonis. Lu Guns N' Roses tahu? Tahu. Ya kan? Slash-nya nge-blues kan. Iya. Dave McKagan basisnya punk rock. Si Steven Adler Ya, karena itu nggak jauh semua bro. Coba satunya ada yang koplok. cuma kan tetap aja bro. Tetap lah agak memang jadi dari satu root kan. Tapi kan Iya. secara apa ya? Secara apa sih? Secara Gua gini sih, culture-nya. Kalau gue lebih ke arah gini sih. Yang penting, nah ini ya. Kalau lu di band nih, ini menurut penglihatan gue gitu ya. Biasanya anak yang jago solo itu main di band gak enak. Iya. Bener gak? Bener kan? Anak yang jago di band belum tentu jago di solo. Iya benar. Bener kan? Benar. Gue nggak tahu deh. Mungkin kalau Sung Ha Jung main di band mungkin dia greget kan? Agak bingung ya. Bingung kan? Pasti Pasti. greget deh. Karena ngeband itu harus ngalah semua sebenarnya. Iya. Harus ngadu ego sebenarnya sih. Ngalahin ego maksudnya. Jadi, Nah, tadi di band lu gimana? Apa? Lu kan lu bilang tadi kan lu punya pemikiran yang sendiri. Di band lu itu gimana? untungnya kita jadi gue itu kebetulan ketemu teman-teman yang emang mereka itu anak band gitu. Anak band dalam arti mereka itu nggak egois untuk tampil sendiri gitu. Iya. Nah, jadi emang ketika bedanya gini, mereka itu udah jadi band, gue baru ketemu mereka. Oh, mereka cuman tinggal butuh vokalis aja. Iya, gitu. Jadi mereka itu emang konsepnya ya pokoknya gini lah, kalau lu ngeband, lu itu nggak boleh ada satu yang nonjol banget gitu. Iya. Itu harus sama-sama istilahnya, harus kayak ngasih ruang gitu. Nah, lu ketemunya itu gimana? Sedangkan lu tadinya kan di band pelayanan. Oh, pelayanan juga. Ini pun orang-orang pelayanan juga. Iya, Oh, gitu. Jadi emang Iya, udah beberapa kali jalan. main bareng, akhirnya cocok, genre oke, ya udah kita jalan gitu. Gitu lah. Nah, soalnya gue masih banyak nemu gitu, biasanya yang kayak kan banyak nih misalnya drummer atau gitaris gitu ya, dia bikin dia record buat di sosmed dia, buat di dia Lu bilang apa namanya? Lagi ngerjain project band lagi. Setelah band lu yang kemarin nih, nah, bubar atau gimana sih? bubar. Karena Kesibukan. kesibukan. Ya, masing-masing memilih untuk ngeband itu cuma buat hobi sebenarnya. Yang kemarin. Nah, untuk yang sekarang berarti Sama. gue kira Ariel akan lebih serius gitu. Harusnya lebih serius karena emang jadi kan kita berenam empatnya ini emang musisi profesional, Oh. emang hidup dari musik. Oh gitu. Arahnya akan tetap Jadi kita bakal ke kafe. 2000-an paling. Nggak, maksudnya akan band kafe atau Pelayanan aja. Gitu. Enggak. emang ada pelayanan? Enggak. Oh, kan Enggak. dia dari teman-teman pelayanan. Oh Iya. ini teman pelayanan juga. Iya, tapi beda, ini project beda. Atau bawain musik sendiri? Kita sih lebih ke arah musik sendiri. Kita udah ada beberapa lagu emang sendiri ya, lagu bikinan kita. Tinggal dimatengin materi aja sih. Oh, rekaman semuanya kerjain sendiri dong berarti ya? Rencananya gitu. Soal kita belum bahas ke rekaman sebenarnya. Nah. Karena kan kita lagi masih bikin fokusnya ke materi lagu. Materi lu ada buat nyimpen di bank lah ya? Ya, Nyimpen di bank baru kerjain. kerjain. Gitu. Keren tuh. Lu kapan jadi? Kapan? Apanya Itu kapan? yang di Bino. Itu yang di Bino. Belum tahu. Kita jangan lupa tuh. Dan nomor kontak kan. Boleh lah. Kali kalian bisa ini collab. Lu bikin cover. Band kafe aja. Oh kalau guanya? Iya. bikin cover. Ayo, kolab. Ayo, boleh lah. Ini nggak pernah mampir. Iya. Emang dia main apa? Emang dia main apa? Umar. Enggak, kalau gue sekarang lagi bikinnya ini aja. Pakai -1. Udah tinggal Gue step vokal sebenarnya aja. Harus kan. Terus kalau nggak sesuai nada dasar gimana? Bisa ditranspos.
Emang bagus sih transpose. Kalau misalkan selama transposnya -1 atau -2 masih oke. Masih oke ya? Cuma kalau udah sampai -4 udah nggak enak sih. Gue itu penyanyi yang meribetkan band-band gue sih biasanya. Karena gue itu pada dasar biasanya bass, keys gitu. Oh berat dong menurut gue, bariton deh. Gue nggak tahu namanya apa bro. Iya bass gitu agak berat. Mungkin iya. Oh. Iya. Gue nggak ngerti bro, alto, bass, bariton itu gue nggak ngerti. Pokoknya gue nyanyi aja kerjain udah. Tapi ntar kalau misalkan itu gue pengen lu bawain Skid Row lah ya. Apaan tuh? Band Nggak tahu gue. yang Remember Yesterday. Wah, yang dari tinggi. Siap. Oh jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Oke, Ya udah, oke ya. Oke. ya teman-teman, hari ini kita udah dapat banyak Kesimpulan dulu. ini ntar ini mau. Oh ya udah. Dipotong lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya banyak-banyaklah berdoa. Kesimpulannya jangan lupa kirim paket ke Lion Parcel. Oke. Oke guys, jadi hari ini kita udah dapat banyak banget nih pelajaran dari Peter ya, dan pastinya semua kalau teman-teman mau coba bisnis, coba lihat dulu dari karakter diri kita juga ya. Jangan main asal aja juga nih. Betul. Terus hobi juga boleh tuh. Itu hobi bisa dijadiin sarana apa ya namanya ya? Transportasi. Enggak. Bukan. Sarana berkarya, ini kayak mau bikin band kan, nanti juga bisa collab juga nih sama Mas Tian. Nah, dari collab kan siapa tahu nanti jadi besar gitu kan. Aduh, amin. Amin gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa buat follow dan subscribe YouTube kita di Sudut Entertainment. Oke, thank you Peter. Oh jadi akhirnya gitu dar gitu. Enggak juga sih, ini mah improv aja.